Oke, baiklah. Shalom semua, salam sejahtera seluruh jemaat Tuhan Gereja SCB Bandar Labuan. Apa kabar semua? Luar biasa, dahsyat, haleluya. Oke, baiklah saudara semua yang dikasih dalam nama Tuhan. Dimanapun mungkin saudara sedang berada pada saat hari ini, apapun situasi, apapun keadaan yang sedang berlaku di dalam dunia pada saat ini, percayalah di dalam firman Tuhan ada mengatakan di dalam Lukas 21 ayat 9 hingga 11. Janganlah kamu terkejut sebab semuanya itu harus terjadi. Ingat saudara, firman Tuhan sudah mengatakan bahwa semuanya ini harus terjadi. Dan dimanapun mungkin saudara sedang berada, percayalah bahwa Tuhan sedang menyertai saudara, Tuhan sedang melindungi saudara, Tuhan sedang memelihara saudara. Dan di dalam Matius 28 ayat yang ke-20, masih ingat ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, dia meninggalkan satu pengharapan yang pasti. Dia mengatakan bahwa aku akan menyertai kamu sampai ke akhir zaman. Nah, saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan satu pengharapan bagi kita, bahwa Dia akan menyertai kita sampai ke akhir zaman. Haleluya, atas pengharapan yang telah Tuhan berikan bagi kita. Haleluya. Oke, baiklah saudara, pada pagi hari ini saya akan mengungsikan firman Tuhan, ya. Saya tidak katakan bahwa saya sedang berkhotbah, tapi saya lebih senang untuk mengatakan bahwa saya sedang sharing firman Tuhan, mengungsikan kabar baik yang daripada Tuhan. Dan pada pagi hari ini tema yang akan saya bawakan untuk kita semua pada pagi hari ini, yaitu hati yang dimenangkan. Sama-sama katakan, hati yang dimenangkan. Haleluya. Melalui tema ini, beberapa waktu saya diberikan masa untuk mempersiapkan diri berdoa dan mempersiapkan diri untuk tema ini. Dan saya digerakkan untuk membawa kita kepada tema hati yang dimenangkan. Karena saya diberikan satu gerakan untuk melihat seluruh jemaat Tuhan di dalam gereja ini. Ya. Katanya bahwa jemaat Tuhan yang hadir ke gereja pada setiap hari Minggu, mereka membawa seluruh fisikal mereka. Justru hati mereka lah yang dilihat Tuhan. Dan ada yang datang membawa hati yang gembira. Ada yang datang membawa hati yang sedih. Ada yang datang membawa seluruh pergumulan mereka. Ada yang membawa hati yang penuh dengan terikat. Ada juga yang membawa hati yang mau supaya dikasihi, supaya diperhatikan, dan supaya disayangi. Nah, oleh itu saya digerakkan untuk membawa tema ini, yaitu hati yang dimenangkan. Saya membawa kita di dalam firman Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul pasal 6 dan Kisah Para Rasul pasal 7. Ya, mungkin agak panjang pembacaan ini sebab dia menggunakan pasal 6 dan pasal 7. Tapi tidak keseluruhan teks ini saya akan membacakan, hanya sebahagian sahaja sebagai satu rujukan, sebagai satu panduan bagi kita. Nah, pada pagi hari ini mari kita melihat sebahagian daripada firman Tuhan ini, yaitu di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 54 hingga ayat 60. Saya membaca di dalam terjemahan bahasa Melayu. Dan ayat yang ke-54 berkata, sementara anggota-anggota majelis agama mendengar semua yang dikatakan oleh Stefanus, mereka mengamuk dan marah sekali terhadapnya. Tetapi Stefanus yang dikuasai oleh Roh Allah menghadap ke langit. Dia melihat kemuliaan Allah serta Yesus yang berdiri di tempat berkuasa di sebelah kanan Allah. Lihatlah, katanya, saya melihat surga terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu anggota-anggota majelis agama berteriak-teriak sambil menutup telinga mereka serta mereka menyerang Stefanus. Mereka mengheret dia keluar bandar, lalu merejam dia. Orang yang menyaksikan peristiwa itu meletakkan pakaian mereka dekat kaki seorang muda bernama Stefanus. Sementara mereka melempari Stefanus dengan batu, Stefanus berseru kepada Tuhan, Tuhan Yesus, terimalah diriku. Lalu dia berlutut dan berseru dengan suara keras, ya Tuhan, ampunkanlah dosa mereka. Setelah berkata demikian, dia pun meninggal. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, melalui pembacaan Kisah Para Rasul 7, 54 hingga ayat 60. Mari kita perhatikan ayat yang ke-54. Ya.
Ayat yang ke-54. Sementara anggota-anggota majelis agama mendengar semua yang dikatakan oleh Stefanus, mereka mengamuk dan marah sekali terhadap Stefanus. Nah, di dalam ayat yang ke-54 ada kesinambungan daripada ayat ini, yaitu ayat sebelum 54. Dan saya menceritakan sedikit daripada teks melalui firman Tuhan. Ya, sebelum ayat yang ke-54, Stefanus ditangkap dan dibawa ke hadapan majelis agama Yahudi pada waktu itu. Ya, di hadapan imam-imam, di hadapan ahli Taurat orang Yahudi. Stefanus diberikan satu kesempatan untuk membela diri. Ketika Stefanus diberikan kesempatan untuk membela diri, Stefanus tidak membela diri atasnya. Tetapi itulah kesempatan yang Stefanus guna untuk menyatakan kabar baik. Itu berita firman Tuhan. Stefanus mulai menceritakan tentang firman Tuhan bermulai dari Abraham. Lalu dia menceritakan tentang kisah Yakub, dia menceritakan tentang Musa, dan dia menceritakan tentang Salomo. Dan panjang lebar yang diceritakan oleh Stefanus. Dan pada ayat yang ke-51, Stefanus berkata, alangkah kerasnya kepala saudara-saudara, alangkah degilnya saudara semua, sehingga tidak mau taat kepada Allah dan tidak mau mendengar firman Allah. Saudara-saudara seperti nenek moyang saudara semua selalu melawan roh Allah. Ayat yang ke-52, adakah seorang nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyang saudara semua? Mereka membunuh pesuruh-pesuruh Allah yang dahulu kala mengumumkan kedatangan hamba Allah yang melakukan kehendaknya. Sekarang saudara-saudara sudah mengkhianati dan membunuh dia, yaitu pribadi Yesus. 53, saudara-saudara sudah menerima Taurat Allah yang disampaikan oleh malaikat-malaikat. Tetapi saudara-saudara tidak mentaati Taurat itu. Pada ayat yang ke-54, sementara anggota-anggota majelis agama mendengar semua yang dikatakan oleh Stefanus, mereka mengamuk dan marah sekali di dalam hati mereka. Kalau kita melihat di dalam terjemahan TV, dikatakan hati mereka tersusuk, hati mereka tertikam, dan mereka begitu marah sekali dengan Stefanus. Lalu mereka mengheret Stefanus keluar kota, mereka melempari Stefanus dengan batu sehingga Stefanus mati. Nah, saudara dapat menggambarkan situasi dan keadaan yang dihadapi oleh seorang hamba Tuhan yang bernama Stefanus. Saudaraku dikasihi di dalam nama Tuhan, kita akan melihat satu demi satu setiap petikan daripada firman Tuhan ini. Saya membawa kita untuk melihat seorang pribadi yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, ya, yaitu Stefanus. Siapakah Stefanus? Stefanus merupakan seorang pribadi yang sederhana, ya, dan tidak banyak yang diceritakan tentang Stefanus di dalam firman Tuhan. Kita hanya dapat melihat pembacaan Kisah Para Rasul 6 dan Kisah Para Rasul 7 yang menceritakan tentang Stefanus. Dan selepas itu Stefanus mati, dilempari menggunakan batu, direjam dengan batu. Dan tidak banyak yang kita dengar tentang Stefanus. Tapi saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, pada pagi hari ini, Stefanus, pribadi ini akan mengangkat kita untuk melihat bahwa setiap kita memiliki hati yang dimenangkan bagi Kristus. Haleluya. Oke, siapakah Stefanus? Stefanus bukan orang Yahudi, merupakan salah satu dari 7 orang yang dipilih sebagai penolong rasul. Kita boleh melihat di dalam rujukan Kisah Para Rasul 6 ayat yang ketiga. Stefanus ditugaskan untuk melayani orang miskin. Ya, ini tugas Stefanus. Dia diberikan satu tugas untuk melayani orang-orang miskin. Ya. Seorang yang beriman, percaya kepada Yesus, serta dipenuhi dengan Roh Kudus. Ayat rujukan Kisah Para Rasul 6 ayat 5. Nah, Stefanus sangat diberkati oleh Allah. Dia diberikannya kuasa untuk melakukan mukjizat. Kita boleh melihat dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 8. Ya. Banyak mukjizat dan keajaiban yang dilakukannya di kalangan orang Yahudi. Nah,
Saya mau kita melihat pribadi Stefanus. Yang pertama, Stefanus bukan orang Yahudi. Dan kita sudah tahu bahwa kalau bukan orang Yahudi, Stefanus bukan bangsa pilihan. Ya, Stefanus bukan bangsa pilihan. Namun dia percaya kepada Yesus. Ya, kita dapat tangkap, dia percaya kepada Yesus. Stefanus memiliki hati yang dimenangkan karena dia memiliki Yesus di dalam hatinya. Ya. Seorang yang penuh dengan Roh Kudus. Ya, firman Tuhan berkata, Stefanus seorang yang penuh dengan Roh Kudus. Dia dipimpin Tuhan di dalam pelayanannya. Inti tentang pribadi Stefanus pada saat pagi hari ini kita melihat bahwa Stefanus percaya kepada Yesus. Ya. Stefanus dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus. Walaupun Stefanus bukan orang Yahudi, ataupun Stefanus bukan bangsa pilihan, tapi Tuhan memakai dia dengan luar biasa untuk menyatakan kabar baik tentang Yesus Kristus. Malahan Stefanus dipenuhi dengan Roh Kudus. Dikatakan di dalam firman Tuhan, Stefanus banyak melakukan mukjizat dan keajaiban yang dilakukannya di kalangan orang ramai. Di dalam kebenaran firman Tuhan, tidak tercatat apa mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Stefanus. Tapi saya percaya bahwa Stefanus melakukan mukjizat kesembuhan. Saya percaya bahwa Stefanus menyembuhkan orang yang buta. Saya percaya Stefanus menyembuhkan orang yang lumpuh. Dan banyak lagi perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Stefanus. Karena firman Tuhan mencatat banyak mukjizat dan keajaiban yang dilakukan oleh Stefanus. Namun, Stefanus berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang menentangnya. Kita melihat dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 9. Ya. Stefanus berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang menentangnya. Ya. Karena mereka yang menentangnya tidak dapat melawan hikmatnya berkata-kata. Lalu mereka memberikan rasuah kepada beberapa orang untuk memberikan kesaksian palsu tentang Stefanus. Kisah Para Rasul 6 ayat 10 hingga 11. Kita boleh melihat itu dalam terjemahan BM. Mereka menghasut orang ramai, pemimpin Yahudi dan ahli Taurat. Lalu mereka pergi menangkap Stefanus. Rujukan firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 6, 12 hingga 13. Mereka menentang pemberitaan tentang Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, saya mau kita melihat ada dua hati yang berbeza. Ya, ada dua hati yang berbeza. Yang pertama adalah pribadi Stefanus. Dia bukan orang Yahudi dan dia juga bukan bangsa pilihan. Tapi karena dia percaya kepada Yesus, Tuhan memakai dia dengan luar biasa. Pelayanannya sangat luar biasa. Dia penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan hikmat. Karena Tuhan Yesus menyertai dia. Namun kita melihat di sebalik daripada pelayanan dia, Stefanus berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang menentangnya. Kita tahu bahwa orang-orang Yahudi adalah bangsa pilihan. Mereka bangsa yang dipilih Tuhan. Tapi di dalam pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, mereka menentang pelayanan Stefanus. Sama seperti mereka menentang perkabaran baik tentang Yesus. Mereka mempunyai pikiran yang begitu bergeligah. Mereka mempunyai pikiran yang begitu mengatur strategik untuk menghalang pelayanan Stefanus. Di mana dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 6, 10 dan 11, mereka memberikan rasuah, mereka menimbulkan kesaksian palsu, dan mereka menghasut orang ramai supaya Stefanus ditangkap. Bukan saja Stefanus akan ditangkap, tapi Stefanus akan dibunuh. Mereka sangat menentang pelayanan pemberitaan tentang kabar baik tentang Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, kita dapat melihat gambaran bahwa ada dua hati yang berbeza.
Hati yang dimenangkan oleh Kristus dan hati yang tidak mengalami kemenangan di dalam Kristus. Mengapa hati mereka tidak mengalami kemenangan di dalam Kristus? Kenapa hati mereka tidak dimenangkan di dalam Kristus? Kita melihat bahwa mereka menolak pelayanan pekerjaan Tuhan dan pemberitaan firman Tuhan, yaitu di dalam Kristus Yesus. Hati yang belum dimenangkan, hati yang menentang pekerjaan dan pelayanan Roh Kudus. Kita melihat Stefanus, dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tapi Stefanus berhadapan dengan orang-orang Yahudi, para imam-imam, para ahli-ahli Taurat, para orang-orang Yahudi yang menentangnya. Mereka sangat menentang keras tentang pemberitaan Yesus Kristus. Hati mereka belum dimenangkan. Dan ada 3 faktor penyebab kenapa hati mereka tidak dimenangkan. Kenapa hati mereka tidak dapat dimenangkan. Ada 3 faktor hal itu terjadi di dalam pribadi mereka. Dan pada pagi hari ini kita akan melihat satu demi satu. Ya. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan. Kita sudah dapat menangkap sebahagian daripada firman Tuhan pada pagi hari ini. Hati yang dimenangkan dan hati yang belum mengalami kemenangan di dalam Kristus. Stefanus, orang bukan Yahudi, tapi dipakai Tuhan dengan luar biasa. Namun Stefanus berhadapan dengan orang-orang Yahudi, para imam-imam, para ahli Taurat, menentang pelayanan Stefanus. Mereka menolak tentang nama yang disebut Yesus. Karena hati mereka belum menerima kemenangan. Mari kita melihat poin yang pertama. Faktor yang pertama atau penyebab kenapa hati mereka tidak dapat dimenangkan. Yang pertama, hati yang tidak memiliki firman. Kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 53. Saya membaca dalam terjemah bahasa Melayu. Ayat yang ke-53 berkata, saudara-saudara sudah menerima Taurat Allah yang disampaikan oleh malaikat-malaikat. Tetapi saudara-saudara tidak mentaati Taurat itu. Ayat firman Tuhan ini, ayat yang ke-53, ini merupakan kata-kata yang dikeluarkan oleh Stefanus di hadapan majelis agama bangsa Yahudi. Di hadapan para imam-imam, di hadapan para ahli-ahli Taurat, di hadapan orang-orang Yahudi yang menentang pelayanan Stefanus. Stefanus berkata kepada mereka, saudara-saudara sudah menerima Taurat Allah yang disampaikan oleh malaikat-malaikat. Tetapi saudara-saudara tidak mentaati Taurat itu. Nah, mereka tidak mentaati Taurat itu. Mereka sudah mendengar tentang firman Tuhan, tetapi mereka tidak mentaatinya. Poin yang pertama, hati yang tidak memiliki firman adalah faktor dan penyebab kenapa mereka tidak memiliki hati yang dimenangkan. Mereka menerima dan mendengar firman, tetapi mereka tidak melakukannya. Hati mereka tertutup akan kebenaran firman Tuhan. Mereka menutup telinga, mereka menutup hati untuk tidak mau mendengar firman Tuhan. Karena itu Stefanus berkata kepada mereka, saudara-saudara tidak taat Taurat itu. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan. Faktor atau penyebab kenapa hati mereka tidak dimenangkan. Karena mereka tidak menerima kebenaran firman. Mari kita melihat Markus 4 ayat 14 hingga 20. Saya akan membacakannya itu untuk kita. Firman Tuhan berkata demikian. Penabur itu menabur firman. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka.
Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal-hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ayat yang ke-20, dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 40 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Markus 4 ayat 20 berkata, hanya tanah yang subur, yaitu orang yang mendengar dan hati yang menerima firman akan berhasil atau berbuah. Ya. Hati yang tidak memiliki firman, mana mungkin akan berhasil dan berbuah. Di dalam Yohanes 1 ayat 1, mari kita melihat di dalam Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 pasal 10 dan 11, dan Yohanes 1 pasal 14. Yohanes 1 pasal 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat ke-10 dan 11. Ia telah ada di dalam dunia. Dan dunia dijadikannya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ayat ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan. Firman itu adalah Allah. Dan firman itu sudah turun ke dalam dunia. Tetapi milik kepunyaannya menolaknya. Dan firman itu telah menjadi manusia di dalam pribadi Yesus Kristus. Dan pribadi inilah yang ditolak oleh mereka. Mereka menolak kebenaran. Mereka menolak kebenaran daripada firman itu. Sehingga hati mereka tidak mengalami pemulihan. Hati mereka tidak dimenangkan. Karena mereka menolak kebenaran firman. Mereka menentang pemberitaan tentang Yesus. Maka hati mereka tidak dapat dimenangkan. Poin yang pertama. Hati yang tidak memiliki firman adalah hati yang tidak akan mengalami kemenangan di dalam Kristus. Dan mari kita melihat poin yang kedua. Faktor yang kedua atau penyebab kenapa hati mereka tidak dapat dimenangkan. Yang kedua ialah hati yang tidak memiliki Roh Kudus. Kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 51. Kisah Para Rasul 7 ayat 51 berkata, hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Ayat yang ke-51, ini merupakan kata-kata yang dikeluarkan oleh Stefanus. Stefanus yang berkata kepada mereka di hadapan majelis agama bangsa Yahudi, di hadapan para imam-imam, di hadapan ahli Taurat, dan juga di hadapan orang-orang Yahudi yang menentangnya. Stefanus berkata, hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Faktor yang kedua, kenapa hati mereka tidak dapat dimenangkan adalah hati yang tidak memiliki Roh Kudus. Hati yang tidak memiliki Roh Kudus adalah hati yang selalu menentang. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan.
Hati yang tidak memiliki Roh Kudus adalah hati yang selalu menentang. 1 Korintus 12 ayat 3 dalam terjemahan BM berkata, kamu harus tahu bahwa orang yang dipimpin oleh Roh Allah tidak dapat berkata, terkutuklah Yesus. Begitu juga tidak seorang pun dapat mengatakan Yesuslah Tuhan kecuali orang itu dipimpin oleh Roh Allah, yaitu Roh Kudus. Nah, firman Tuhan 1 Korintus 12 ayat 3 ini sudah jelas mengatakan, orang yang dipimpin oleh Roh Allah tidak dapat berkata, terkutuklah Yesus. Begitu juga tidak seorang pun dapat mengatakan Yesuslah Tuhan kecuali orang itu dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara dan saya dapat mengatakan Yesuslah Tuhan. Karena saudara dan saya memiliki Roh Kudus. Firman Tuhan berkata, tidak seorang pun dapat mengatakan Yesuslah Tuhan kecuali orang itu dipimpin oleh Roh Allah, oleh Roh Kudus. Ya. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus dapat mengatakan, ya Aba, ya Bapa. Karena hati mereka memiliki Roh Kudus. Mari kita melihat bangsa Yahudi yang menentang Stefanus, para imam-imam, para ahli-ahli Taurat, mereka sangat menentang pelayanan Stefanus. Mereka tidak mau mendengar nama yang disebut Yesus. Bahkan mereka tidak mau mengaku nama itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup mereka. Jelas sekali 1 Korintus 12 ayat 3 berkata, orang yang tidak memiliki Roh Kudus tidak dapat mengatakan Yesus adalah Tuhan. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, Stefanus seorang yang beriman. Stefanus dipenuhi dengan Roh Kudus. Seorang yang benar-benar percaya kepada Yesus. Karena itu Alkitab berkata, Stefanus dipenuhi dengan Roh Kudus. Stefanus melakukan mukjizat. Banyak mukjizat yang dilakukannya. Itulah pelayanan Stefanus. Dipimpin oleh Roh Kudus. Karena percaya nama Yesus. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Dalam terjemahan BM. Tetapi kamu akan menerima kuasa apabila Roh Allah datang kepada kamu. Kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atasmu. Yohanes 16 ayat 13 dalam terjemahan BM berkata, Roh Kudus membimbing kita supaya mengetahui kebenaran. Roh Kuduslah yang memimpin kita kepada kebenaran. Roh Kuduslah yang membawa kita untuk mengerti kebenaran firman Allah. Roh Kuduslah yang berbicara di dalam hati kita supaya kita mengenal kebenaran yaitu firman Tuhan. Pada saat kita membaca firman Tuhan, Roh Kuduslah yang memberikan pengertian. Roh Kuduslah yang membimbing kita. Roh Kuduslah yang membawa kita supaya kita melihat kebenaran melalui firman Tuhan. Hal inilah yang ditentang oleh mereka. Mereka sangat menentang pelayanan Roh Kudus. Mereka sangat menentang ini. Sehingga mereka tidak mengalami Roh Kudus di dalam hati mereka. Poin yang kedua, hati yang tidak memiliki Roh Kudus adalah hati yang selalu menentang. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan. Saya percaya kita semua yang sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita sudah memiliki Roh Kudus di dalam hati kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan seterusnya melihat poin yang ketiga. Ya. Faktor yang ketiga atau penyebab kenapa hati mereka tidak dapat dimenangkan ialah hati yang tidak memiliki kasih. Mari kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 11 hingga ayat yang ke-13. Ayat yang ke-11 berkata,
Oleh itu, mereka memberikan rasuah kepada beberapa orang supaya berkata, kami mendengar dia menghina Musa dan mengkufuri Allah. Demikianlah mereka menghasut orang ramai, para pemimpin masyarakat Yahudi dan guru-guru Taurat. Lalu mereka pergi menangkap Stefanus dan membawa dia menghadap majelis agama. Kemudian mereka menghadapkannya beberapa orang yang memberikan kesaksian palsu tentang Stefanus. Mereka berkata, orang ini sentiasa menghina rumah Tuhan yang suci dan Taurat Musa. Nah, saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, betapa hati mereka penuh dengan kejahatan. Betapa hati mereka begitu licik sekali, seperti ular. Ya. Mereka mengatur satu strategi supaya Stefanus dihakimi dan dihukum. Mereka menimbulkan saksi-saksi palsu. Yang pertama, mereka memberikan rasuah kepada beberapa orang untuk menyatakan sesuatu yang tidak benar tentang Stefanus. Yang kedua, mereka menghasut orang ramai, para imam-imam, para orang-orang Yahudi, para ahli ahli Taurat. Mereka menghasut. Dan yang ketiga, mereka memberikan kesaksian palsu tentang Stefanus. Begitu hati mereka penuh dengan kejahatan. Hati mereka merancang kejahatan. Hati mereka penuh dengan kegelapan. Mereka mengatur strategi yang begitu baik supaya Stefanus dihukum dan diadili di hadapan majelis agama orang Yahudi. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan. Poin yang ketiga, faktor atau penyebab kenapa hati mereka tidak dapat dimenangkan. Karena hati yang tidak memiliki kasih. Hati yang tidak memiliki kasih adalah hati yang penuh dengan kejahatan. 1 Yohanes 4 ayat 8 berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8 jelas berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Allah bukan pemilik kasih, tetapi Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 20 berkata, jika seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Nah, saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan. Saya mau membagi satu contoh. Sekiranya saya mempunyai seorang sahabat baik. Ya. Saya mempunyai seorang sahabat baik. Contohnya. Dan saya berkata di hadapan Tuhan, Tuhan, saya mengasihi Engkau. Tapi dalam masa yang sama, saya membenci sahabat baik saya. Saya iri dengan dia. Saya tidak senang dengan dia. Saya sangat cemburu dengan kejayaan dia. Saya sangat menyimpan suatu kebencian dengan dia. Tetapi saya berkata bahwa saya mengasihi Allah. Bukankah saya pendusta? Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 20 jelas berkata, jika seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 13 berkata, iman, pengharapan dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih.
Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan. Firman Tuhan jelas mengatakan, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Karena mereka tidak memiliki kasih. Mereka menentang pelayanan Stefanus. Karena mereka tidak mengenal Allah. Mereka merancang strategik supaya Stefanus dihukum, diadili, dan dibunuh. Sungguh jahat mereka mengatur strategik yang begitu jahat karena hati mereka tidak memiliki kasih. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, kita sudah melihat ada 3 faktor atau penyebab kenapa hati mereka tidak dapat dimenangkan. Yang pertama adalah hati yang tidak memiliki firman. Yang kedua, hati yang tidak memiliki Roh Kudus. Yang ketiga, hati yang tidak memiliki kasih. 3 faktor ini adalah penyebab kenapa mereka tidak memiliki hati yang dimenangkan. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, dimanapun saudara sedang berada pada saat ini, mari kita melihat betapa hati kita ini sangat diperhatikan Tuhan. Tuhan melihat justru ke dalam hati saudara. Mungkin saudara sedang duduk, mungkin saudara sedang berbaring, mungkin saudara sedang melakukan sesuatu. Tapi Tuhan melihat hati saudara. Milikilah hati yang dimenangkan. Kesimpulan, hati yang mengalami kepahitan, terikat, kecewa, dibelenggu, beban, amarah, dan bermacam ikatan di dalam hati manusia. Pada saat ini, janganlah bersandar dengan kekuatanmu. Janganlah bersandar dengan kemampuanmu. Janganlah bersandar dengan hikmat manusiamu. Tetapi bersandarlah kepada kuasa firman. Berbaliklah kepada Yesus. Kenali Dia. Firman Tuhan berkata, firman telah menjadi manusia di dalam pribadi Yesus. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, bersandarlah kepada kuasa firman. Yang kedua, bersandarlah kepada kuasa Roh Kudus yang memimpin kepada kebenaran. Firman Tuhan jelas mengatakan, Roh Kudus membimbing kita untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Bersandarlah kepada Roh Kudus. Dan yang ketiga, bersandarlah kepada kuasa kasih, yaitu Allah adalah kasih. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, jangan bersandar dengan kekuatan kita, tetapi bersandarlah yang pertama kepada kuasa firman. Bersandarlah kepada kuasa Roh Kudus. Bersandarlah kepada kuasa kasih. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, hati yang mengalami Kristus adalah hati yang memiliki firman. Apabila firman itu tinggal di dalam hati manusia, maka Roh Kudus akan membungkusi hati manusia ke arah kebenaran. Hati yang memiliki firman dan Roh Kudus akan terbentuk hati manusia yang penuh dengan kasih. Firman, Roh Kudus, dan kasih akan membentuk hati yang dimenangkan. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini, sudahkah hati kita dimenangkan oleh Yesus? Saudara hanya perlu respon kepada Dia pada saat ini. Respon kepada Dia. Adakah hati saya sudah dimenangkan oleh Yesus?
Adakah hati saya sudah dipulihkan oleh Yesus? Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, di tangan saya ada seketul batu. Ya. Agak bergumul juga untuk mencari batu seperti ini di Labuan. Satu pergumulan juga. Syukur puji Tuhan, Tuhan ketemukan saya batu ini. Haleluya. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan. Batu inilah yang membunuh Stefanus. Ya, firman Tuhan berkata, mereka mengheret Stefanus keluar kota. Lalu mereka merejam Stefanus dengan batu. Ya, saya tidak tahu bagaimana bentuk batu di Israel. Karena saya tidak pernah pergi ke tempat itu. Adakah batu dia lebih tajam seperti ini? Ataupun lebih besar? Ataupun lebih keras seperti batu ini? Itu saya tidak tahu. Tetapi firman Tuhan berkata mereka menggunakan batu. Maka saya ambillah batu made in Malaysia. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan. Perhatikan batu ini. Batu ini keras. Ketika mereka melempari Stefanus, mungkin terkena bahagian kepala Stefanus, lalu Stefanus mati. Ya. Dan mereka mengambil batu yang mungkin lebih besar daripada ini. Mereka melempari di bahagian dada Stefanus, lalu Stefanus mati. Dan mungkin juga mereka mengambil batu yang lebih tajam daripada ini. Mereka melempari di bahagian belakang Stefanus. Lalu Stefanus mati. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan. Batu inikah yang membunuh Stefanus? Batu inikah yang menyebabkan Stefanus mati? Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan. Jika saudara mendakapi firman ini. Bukan batu ini yang membunuh Stefanus. Bukan batu yang keras ini yang membunuh Stefanus. Tetapi hati manusia seperti batu inilah yang membunuh Stefanus. Hati manusia yang keras tidak mau mendengar firman. Hati manusia yang keras tidak mau menerima kebenaran. Hati manusia yang terlalu keras menyimpan kebencian, menyimpan dendam, menyimpan amarah, menyimpan segala sesuatu yang mengikat di dalam hati sehingga itu bisa membunuh. Bayangkan saudara, jika batu ini ada di dalam hati kita. Bukankah kita akan mati? Hati yang penuh dengan keras tidak mau menerima firman. Hati yang penuh dengan kekerasan tidak mau mendengar firman. Hati yang penuh dengan kekerasan tidak mau menerima pimpinan Roh Kudus. Bukankah kita akan mati? Sekiranya batu yang keras ini dilepaskan saudara. Dan dilempar keluar. Saudara percaya? Firman Allah yang hidup bisa mengalir dan masuk ke dalam hati kita tanpa halangan. Roh Kudus bisa mengalir masuk ke dalam hati kita tanpa halangan. Apabila firman dan Roh Kudus masuk ke dalam hati kita, ia akan bertumbuh satu kasih yang akan berbuah dan menghasilkan impak yang besar di sekeliling kita. Karena kita memiliki kasih. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan. Pada pagi hari ini. Saya percaya lewat daripada kebenaran daripada firman Tuhan ini. Hati kita mengalami penerobosan. Hati kita mengalami pemulihan. Kita perlu memiliki firman, yaitu Yesus Kristus. Kita perlu Roh Kudus yang membimbing kita. Kita perlu kasih untuk dapat menyemarakkan kasih itu
kepada semua orang bahwa kita adalah murid Kristus. Saudara, sampai di sini kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan bagi kita. Dimanapun saudara mungkin berada pada saat hari ini. Kiranya firman ini menjadi berkat, menjadi satu dasar, menjadi satu kekuatan bagi kita. Saya percaya saudara sudah memiliki hati yang dimenangkan oleh Kristus. Mari kita sama-sama berdoa. Dimanapun mungkin saja saudara berada. Saya mau berdoa bagi saudara. Mari kita memegang hati kita bersama-sama. Saya mau berdoa bagi saudara. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga. Allah kami yang baik. Terima kasih buat firman-Mu yang hidup. Firman-Mu yang memberikan kekuatan. Firman-Mu yang memberikan penghiburan. Pada pagi hari ini, kami sudah memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus, kami berdoa, Engkau sudah melepaskan segala ikatan di dalam hati kami. Engkau sudah melepaskan segala sesuatu yang mengikat di dalam hati kami. Engkau sudah membebaskan kami. Engkau sudah memberikan kami hati yang dimenangkan. Pada saat ini Tuhan, kami mengundang Engkau, Roh Kudus-Mu berkuasa ke dalam hati kami. Kami mau memiliki hati yang dimenangkan di dalam Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap anak-anak Tuhan, dimanapun mereka berada, mereka memiliki hati yang dimenangkan di dalam Kristus Yesus. Hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mementeraikan kebenaran firman ini, memenangkan setiap hati di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terpujilah namanya. Haleluya.